Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SKI akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Yang bagian pertama yaitu Kerajaan Demak. Jadi kerajaan Islam pertama di Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini berdiri sekitar tahun 1478 Masehi setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak itu bernama Raden Patah. Raden Patah ini merupakan anak dari Raja Majapahit Brawijaya V dengan ibu dari Jampa. Terus dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah ini berhasil menjadikan Kerajaan Demak itu sebagai kerajaan pertama di Jawa. Dan awalnya Kerajaan Demak ini tuh bersifat agraris, tapi lama-kelamaan itu berkembang menjadi kerajaan maritim. Nah, jadi ada 5 faktor penyebab Kerajaan Demak itu bisa maju. Yang pertama itu karena runtuhnya Majapahit, terus yang kedua itu berkat dukungan dari kota-kota di pesisir utara Pulau Jawa. Terus yang ketiga itu karena letaknya strategis, jadi menjadi jalur perdagangan gitu. Terus yang keempat itu karena para pedagang itu pada pindah ke Jepang. Yang kelima itu karena dukungan dari para wali itu memberikan wibawa religius bagi Kerajaan Demak. Nah, jadi setelah Raden Patah ini meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Pati Unus atau yang sering kita kenal sebagai Pangeran Sabranglor. Nah, Pangeran Sabranglor ini berhasil mengusir Portugis dari Pulau Jawa. Lalu setelah Raden Patah ini meninggal, setelah Pati Unus meninggal, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana. Nah, pada masa Sultan Trenggana inilah Kerajaan Demak itu mencapai puncak kejayaannya. Lalu Sultan Trenggana ini mengutus Fatahillah, seorang ulama dari Pasai, untuk merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Dan akhirnya Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan mengganti nama Sunda Kelapa itu menjadi Jayakarta atau yang kita kenal sekarang sebagai Kota Jakarta. Nah, setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perebutan kekuasaan gitu. Lalu akhirnya Jaka Tingkir itu turun tangan, seorang anak bupati, dan akhirnya ia memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang. Dan dari situlah Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Selesai. Yang kedua, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan pertamanya adalah Jaka Tingkir. Pada masa pemerintahannya, Jaka Tingkir memperluas wilayahnya ke pedalaman arah timur hingga Madiun, kemudian Blora dan Kediri. Kemudian Jaka Tingkir mendapat pengakuan dari para raja Jawa sebagai raja Islam. Pada saat Jaka Tingkir wafat, tahtanya digantikan oleh Arya Panggiri, anak Sunan Pawoto. Namun anak Jaka Tingkir yaitu Benawa melakukan pemberontakan yang dibantu dari Mataram dan berhasil. Kemudian sebagai tanda terima kasih, ia memberikan kekuasaannya kepada Sutawijaya. Dari Sutawijaya, Kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Dari situlah muncul Kerajaan Mataram sebagai kerajaan corak Islam. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Pangeran Benawa sebagai anak kandungnya menolak untuk melanjutkan tahta kerajaan. Sutawijaya adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Ia melanjutkan dan meneruskan Kerajaan Pajang dan memindahkan pemerintahannya ke Mataram. Berdirilah Kesultanan Mataram. Ia naik tahta dan mendapatkan gelar sebagai Panembahan Senopati ing Alaga Alaidin Panatagama. Selanjutnya, Mataram adalah dinasti penerus Majapahit. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati atau Sutawijaya mangkat dan dimakamkan di Kota Gede. Tahtanya dilanjutkan oleh Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang setelah naik tahta, ia diberi gelar Prabu Hanyakrawati. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan dari bupati pesisir dalam usahanya untuk mengambil alih wilayah-wilayah Mataram. Ia gugur dan
dan dimakamkan dan mendapat gelar sebab rakyat. Selanjutnya, tahtanya dilanjutkan oleh anak kandungnya yang bernama Mas Ramsam. Mas Ramsam setelah naik tahta, ia mendapatkan gelar menjadi Sultan Agung Hanyangkrakusuma. Selanjutnya, ia memerintah selama 32 tahun. Terus dia dalam pemerintahannya terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yaitu periode penyatuan dan periode kedua yaitu periode pembangunan negara. Pada periode pertama yaitu masa-masa perperangan dalam meluluhkan hati para bupati pesisir dan berhasil. Selanjutnya pada periode kedua yaitu pembangunan negara, yaitu cara usaha-usaha Mas Sultan Agung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang pertama tuh menjadikan Kesultanan Mataram Islam menjadi kerajaan yang agraris dan berpenghasilan beras dan diekspor ke Malaka. Selanjutnya dalam Mataram Islam juga meningkatkan kesusastraan Jawa seperti banyaknya kitab-kitab sastra dari filsafat dan lain-lainnya. Keruntuhan Mataram terjadi saat meninggalnya Sultan Agung dan juga karena ada pemberontakan dan perebutan kekuasaan oleh Trinojoyo dan diperparah dengan campur tangan VOC. Selanjutnya Sultan Agung dimakamkan di Imogiri, tempat para raja tertinggi di Yogyakarta dan Salatiga. Selanjutnya ada Sultanan Cirebon. Sultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Fatahillah yang bergelar Sunan Gunung Jati yang lahir pada tahun 1448 dan wafat pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Selama kedudukannya menjadi sunan, ia mendapat penghormatan dari raja-raja yang ada di Jawa seperti Demak dan Pajang. Selain itu juga ia menguatkan ajaran agama Islam di daerah Jawa Barat lainnya seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah menaklukkan kerajaan Banten, ia kembali ke Cirebon dan Kesultanan Banten diserahkan oleh anaknya yaitu Sultan Hasanuddin. Sebelum meninggal dunia, ia menyerahkan tahtanya kepada cucunya yaitu Panembahan Ratu dan menyepi di desa Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun wafat pada tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh Panembahan Ratu. Dan Panembahan Ratu pun wafat pada tahun 1560 Masehi dan digantikan oleh Girilaya. Peninggalannya Kesultanan Cirebon dikuasai oleh 2 putra dari Girilaya yaitu Panembahan Sepuh dan Panembahan Atom. Panembahan Sepuh menguasai kesultanan yang bergelar Samsudin dan Panembahan Atom memimpin yang bergelar Badruddin. Selanjutnya ada kerajaan Banten. Pada tahun 1552 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan kekuasaan Banten kepada anaknya yaitu Maulana Hasanuddin. Pada masa kepemimpinannya, Maulana Hasanuddin, kerajaan Banten sangat berkembang besar dalam bidang perdagangan karena didukung oleh pelabuhan yang bisa melalui antar negara. Dan kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa sangat dikenal dengan kegigihannya melawan Fiasi. Karena kegigihannya melawan Fiasi pun melakukan politik adu domba yang ditujukan kepada Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya. Dan politik adu domba itu pun berhasil. Dan Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan terpaksa memberikan kekuasaan kepada anaknya. Dan setelah itu kerajaan Banten pun hancur dan tidak ada yang bisa menguasainya. Sekian saja presentasi dari kelompok 1. Salah dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi